Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik mahasiswa masih semangat dalam menyaksikan video pembelajaran farmakologi dasar. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang farmakologi antivirus. Sebelumnya kita melihat dulu angka kejadian atau prevalensi infeksi virus yang saat ini sedang ada di seluruh dunia ya pada umumnya. Yang pertama, virus itu merupakan suatu agen infeksius terkecil dengan ukuran sekitar 20-300 nanometer dan hanya mengandung satu jenis asam nukleat saja, DNA atau RNA, di mana virus itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia, mulai dari penyakit ringan seperti flu hingga penyakit mematikan seperti AIDS. Saat ini dunia itu sedang dihebohkan dengan penyakit akibat infeksi virus yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin dan antivirusnya, yaitu novel coronavirus atau 2019 nCoV yang dapat menyebabkan terjadinya coronavirus disease atau COVID-19. Di mana selain COVID-19 itu ada 3 virus lain yang juga masuk ke dalam 10 penyebab utama kematian akibat penyakit menular di seluruh dunia, yaitu yang pertama adalah virus hepatitis B atau HBV, hepatitis B virus, kemudian ada hepatitis C virus, dan human immunodeficiency virus atau HIV. Di mana HIV ini merupakan virus yang menyebabkan terjadinya AIDS. Oke, jadi ini pendahuluannya. Virus itu merupakan parasit obligat intrasel yang tidak dapat bereproduksi sendiri, tapi dia harus menginvasi dan memanfaatkan sel inangnya. Parasit obligat di sini maksudnya adalah parasit yang tidak dapat hidup bebas, jadi dia harus menginfeksi inangnya untuk dapat memperoleh makanan, bertahan hidup, dan untuk dapat melakukan daur kehidupannya atau perkembangbiakannya. Kemudian antivirus yang dimaksud di sini adalah sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk bereplikasi, menghambat kemampuan untuk menggandakan dan memperbanyak dirinya. Ini gambaran umum dari struktur virus. Jadi virus itu terdiri dari kepala, di mana kepalanya itu berisi material genetiknya yang hanya DNA atau RNA saja dan dilindungi oleh selubung yang disebut dengan kapsid. Kemudian di sini ada lehernya, dan setelah itu virus itu memiliki ekor dan serabut ekor, di mana ekor dan serabut ekor ini gunanya untuk memperkuat pelekatan virus di sel inangnya. Nah, kalau kita potong melintang nih kepala virus, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi ada yang namanya protein amplop, jadi itu adalah pelindungnya. Ini dia amplopnya. Kemudian ada kapsid ya, kapsid yang melindungi material genetik virus, DNA atau RNA. Kemudian virus itu juga memiliki enzim. Enzim itu gunanya untuk membantu virus dalam melakukan daur kehidupannya ketika nanti dia sudah menempel di sel inangnya. Jadi ini dia komponen utama penyusun tubuh virus. Yang pertama itu adalah kepala. Jadi virus itu memiliki kepala yang berisi DNA atau RNA yang merupakan bahan material genetik virus tersebut. Di mana RNA atau DNA ini dilindungi oleh yang namanya kapsid. Kapsid tersebut tersusun atas protein, ya. Jadi kapsid itu bentuknya seperti selubung yang tersusun dari protein, di mana kapsid itu bentuknya sangat bergantung pada jenis virusnya. Jadi kapsid virus itu ada yang berbentuk bulat, kemudian polihedral, helix, atau bentuk lain yang bahkan lebih kompleks. Di mana kapsid tadi ya tersusun dari subunit-subunit protein sehingga akan membentuk yang namanya kapsomer. Kemudian ada yang komponen kedua itu adalah isi tubuh. Nah, isi tubuh virus itu disebut dengan virion yang merupakan bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, DNA atau RNA. Nah, tipe asam nukleat yang dimiliki oleh virus ini akan mempengaruhi bentuk tubuh virus, di mana virus dengan isi tubuh berupa RNA itu biasanya berbentuk kubus, bulat, polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit poliomielitis,
influenza, dan virus yang menyebabkan radang di mulut. Kemudian komponen ketiga itu ada ekor, di mana ekor ini merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inangnya. Ekor ini melekat di kepala dan tersusun atas benang atau serat halus yang berupa tabung. Kemudian komponen yang keempat itu adalah kapsid. Kapsid merupakan lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang terdiri dari protein yang berfungsi sebagai pelindung atau pembungkus DNA dan RNA. Jadi kapsid ini gunanya sebagai pembentuk tubuh virus dan pelindung bagi virus dari kondisi di lingkungan luar. Nah, ini dia sifat-sifat virus. Yang pertama, itu virus ukurannya 50 kali lebih kecil dari bakteri. Bayangin aja bakteri sudah kecilnya seperti itu. Nah, ini virus ukurannya 50 kali lebih kecil dari bakteri. Jadi ukurannya kalau dinominalkan itu sekitar 20-300 nanometer. Sehingga virus itu tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, tapi harus menggunakan mikroskop elektron. Berbeda dengan bakteri, bakteri masih bisa terbaca dengan menggunakan mikroskop biasa. Kemudian virus itu hanya mempunyai satu komponen material genetik saja, RNA atau DNA, tidak memiliki keduanya. Kemudian, sifat selanjutnya, virus hanya mampu memperbanyak dirinya di dalam sel host atau sel inangnya, di mana ketika dia masuk ke dalam sel host, dia dapat bersifat mematikan atau bahkan inaktif dahulu untuk sementara. Kemudian, virus bukan merupakan sel, karena virus tidak memiliki komponen organela sel seperti makhluk hidup pada umumnya. Dia hanya terdiri dari struktur yang sangat sederhana. Dan yang paling penting, itu virus tidak mampu melakukan metabolismenya sendiri, terutama dalam mensintesis protein dan membentuk ATP itu tidak mampu dilakukan oleh virus. Jadi dia harus numpang hidup di sel inangnya. Nah, ini adalah siklus hidup virus. Siklus hidup virus itu biasanya ada 5 proses. Proses yang pertama, itu virus akan melakukan pelekatan dan penetrasi virus ke sel inang. Jadi proses pertama ini virusnya itu PDKT dulu sama sel inangnya. Kemudian tahap selanjutnya setelah dia PDKT dengan inangnya, maka di situ dia langsung melepaskan selubung genom virusnya. Setelah dia melepaskan selubung genom virus, secara otomatis inangnya akan membantu virus tersebut untuk mensintesis komponen-komponen virus. Setelah komponen virusnya disintesis oleh sel inang, maka perakitan partikel virus yang baru siap dilakukan. Setelah perakitan partikel virus yang baru selesai, maka virus tersebut akan terbentuk dan bahkan menjadi virus yang matur atau virus yang matang, maka virus siap untuk dilepaskan sehingga akan menyebar dan menyerang ke sel-sel lainnya. Jadi nanti ketika dia ke sel lainnya, dia akan melakukan siklus hidup seperti ini lagi untuk memperbanyak dirinya dan menyerang sel-sel yang lainnya. Oke, ini klasifikasi virus. Jadi secara umum virus itu terbagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang namanya adenovirus atau non-retrovirus dan retrovirus. Di mana virus ini kalau kita sederhanakan nih bahasanya, kalau adenovirus itu adalah virus yang mengandung komponen DNA, sedangkan retrovirus adalah virus yang mengandung komponen RNA. Kedua virus ini sama-sama menginfeksi sel hidup dan menyebabkan penyakit di sel hidup atau sel inangnya, baik hewan ataupun manusia. Dan mereka itu sama-sama merupakan parasit obligat, artinya parasit yang numpang hidup di inangnya. Virus DNA atau virus RNA ini sama-sama membutuhkan sel hidup untuk melakukan replikasi atau memperbanyak diri dengan menggunakan bantuan seluler atau sel inangnya sebagai mesin penggerak mereka untuk hidup. Kemudian kalau dari perbedaannya, seperti yang saya bilang bahwa kalau adenovirus itu merupakan virus yang mengandung DNA untai ganda, sedangkan retrovirus merupakan virus yang mengandung RNA untai tunggal.
Kalau dari segi amplopnya, adenovirus itu merupakan virus yang tidak memiliki amplop. Artinya virusnya itu telanjang, tidak ada pelindungnya. Kemudian kalau retrovirus itu merupakan virus yang memiliki amplop atau pelindung. Dari segi diameternya itu juga berbeda. Adenovirus itu diameternya sekitar 70-90 nanometer. Sedangkan retrovirus diameternya sekitar 80-130 nanometer. Kemudian kalau dari segi integrasinya atau interaksinya dengan sel host, retrovirus itu integrasinya lebih bagus dengan sel host dibanding yang non-retrovirus. Sehingga untuk retrovirus ini transfer gennya itu akan bertahan, atau transfer material genetiknya tadi itu cenderung bertahan lebih lama dibandingkan dengan transfer materi genetik dari adenovirus. Sehingga tingkat patogenitas dari virus RNA itu lebih besar dibanding virus yang DNA atau adenovirus. Nanti akan kita bahas contoh virusnya apa saja. Ya, ini contoh penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Yang pertama itu ada influenza, itu disebabkan oleh myxovirus tipe A, B, dan C. Kemudian ada demam atau batuk pilek yang biasanya disebabkan oleh yang namanya rhinovirus. Kemudian ada virus SARS atau penyakit SARS dan MERS, di mana penyakit SARS dan MERS ini pada waktu itu pernah menjadi wabah ya di dunia, namun tidak sampai ke Indonesia, di mana virus SARS, MERS, dan novel coronavirus itu merupakan salah satu keluarga atau keluarga virus yang sama, yaitu coronavirus. Namun untuk virus penyebab COVID-19 itu memang dia sudah bermutasi, sehingga sampai saat ini antivirus dan vaksinnya itu belum ditemukan, tapi dia satu bangsa ya dengan virus SARS dan MERS. Nanti kalian bisa searching beritanya virus SARS dan MERS pada saat menjadi wabah di dunia pada saat itu. Kemudian ada campak yang disebabkan oleh paramyxovirus A, kemudian ada campak Jerman yang disebabkan oleh virus rubella pada tahun 2017-18 ya, waktu itu rubella pernah menjadi infeksi virus yang kasusnya meningkat, sehingga pada saat itu Kemenkes mengeluarkan peraturan ini pemberian vaksin rubella secara gratis untuk menekan kejadian campak Jerman tersebut. Kemudian ada contohnya lagi penyakit herpes yang disebabkan oleh herpes simplex virus. Kemudian ada Ebola. Ebola ini disebabkan oleh virus Ebola yang pada saat itu ditularkan dari kelelawar kepada manusia dan mewabah pada saat itu terutama di kawasan Afrika Selatan ya, di mana virus Ebola ini langsung menyerang di pembuluh darah. Jadi kalau kena virus ini itu langsung mengalami perdarahan. Kemudian ada virus polio yang polio yang disebabkan oleh virus polio. Kemudian ada arbovirus yang menyebabkan demam kuning, nama penyakitnya. Kemudian ada penyakit hepatitis disebabkan oleh hepatitis A, B, C, D, dan E. Ya. Kemudian ada cacar air. Ini cacar air umum terjadi ya di masyarakat, itu disebabkan oleh virus yang namanya varicella zoster. Kemudian ada AIDS tadi disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Nah, antivirus untuk HIV ini sebenarnya sudah ada, namun memang karena dia langsung menyerang di sistem imun manusia, jadi sampai saat ini belum ada laporan kasus kesembuhan orang dari penyakit AIDS atau penyakit infeksi akibat virus HIV tersebut. Kemudian ada penyakit gondongan, gondok itu disebabkan oleh paramyxovirus A. Kemudian ada lagi juga wabah flu burung ya atau avian influenza yang disebabkan oleh virus H5N1 dan H7N9.